Cobaan pertama yang paling berat yang saya hadapi yaitu ketika saya mengalami kecelakaan. Saya benar-benar dituntut untuk deal dengan Tuhan. Dalam arti saya berhubungan dengan Tuhan tidak karena iman bapak saya, tidak karena iman keluarga saya, ibu saya, atau keluarga besar saya, tapi harus iman saya sendiri untuk bisa bangkit. Halo, nama saya Christine. Saya kali ini akan menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Sebelumnya, saya sudah mengenal Tuhan sejak lama, sejak dari kecil, karena saya tumbuh dididik di lingkungan dengan aktivitas, dengan rutinitas keagamaan. Ayah saya seorang pendeta, kemudian saya juga terbiasa dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan kerohanian. Jadi mengenal Tuhan tidak asing bagi saya. Bisa dikatakan setiap hari dalam kehidupan saya dipenuhi dengan segala aktivitas dan suasana yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Sebagai seorang Kristen yang dari kecil saya tumbuh dan tahu persis gimana cara untuk beribadah, bagaimana cara untuk melayani Tuhan. Tapi dalam perkembangannya saya tumbuh dalam situasi yang rohani seperti rutinitas saja. Jadi secara fisik saya bertumbuh, tapi secara emosional, hubungan dekat dengan Tuhan saya tidak begitu dekat. Selama sekolah sampai kuliah semuanya baik-baik saja. Tapi begitu saya masuk dunia kerja, banyak persaingan, banyak pergumulan dalam pekerjaan. Tidak hanya pekerjaan saja, tapi dalam kehidupan pergaulan saya. Dan yang paling cobaan pertama yang paling berat yang saya hadapi yaitu ketika saya mengalami kecelakaan. Nah, itu saya benar-benar dituntut untuk deal dengan Tuhan. Dalam arti saya berhubungan dengan Tuhan tidak karena iman bapak saya, tidak karena iman keluarga saya, ibu saya, atau keluarga besar saya, tapi harus iman saya sendiri untuk bisa bangkit. Dimana secara fisik saya memang mengalami kalau bisa dikatakan perubahan besar-besaran. Kecelakaan dari kaki mengakibatkan kaki saya pendek sebelah, mata saya harus dioperasi karena masuk pecahan kaca. Terus tangan saya masuk besi, jadi harus dikeluarkan banyak daging-daging yang hancur. Jadi benar-benar saya dibentuk secara fisik oleh Tuhan, dirajut kembali. Dan ini benar-benar berat. Karena setiap kali melihat cermin kayaknya bukan saya. Jadi banyak sekali air mata yang keluar di situ waktu itu. Keluarga saya tahu keluarga saya memberi kekuatan saya pada waktu itu. Tapi saya juga tahu bahwa ada rasa sedih di hati mereka karena sebagai orang tua mereka melahirkan saya dengan sempurna. Tapi pada kenyataannya perjalanan hidup membuat semuanya tidak terlihat sempurna. Tapi sebelumnya saya juga mengalami pergumulan hidup, yaitu saya pernah divonis mendapat benjolan. Tapi karena pertolongan Tuhan, semua itu setiap tahap demi tahap dan prosesnya saya mengalaminya dengan baik. Jadi antara tahun 1998 atau 99 saya mendapat benjolan, dan 2002 saya mendapat kecelakaan yang besar ini. Dan saya mulai makin dekat dengan Tuhan, makin berusaha membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi konsep saya itu pun dipatahkan karena saya melihat bahwa ibadah itu, hubungan dengan Tuhan itu kita harus melakukan rutinitas ibadah tiap saat, tidak boleh terlewatkan. Kemudian 17 tahun kemudian saya baru benar-benar mengalami apa itu hubungan dekat dengan Tuhan. Sejak saya pindah ke Bali untuk studi lanjut, 2 tahun ini saya benar-benar dibentuk
karena lingkungan, karena keadaan finansial yang tidak mencukupi, kalau bisa dibilang termasuk nekat, cuman modal nekat kuliah di Bali, diberi ongkos untuk kuliah, tapi kehidupan sehari-hari tidak tercukupi. Kemudian saya juga mengalami kehilangan yang benar-benar hebat karena tante saya meninggal, tante yang sudah saya anggap ibu kedua saya, karena sejak papi meninggal, dia yang banyak juga support, bukan untuk mengganti papi saya, tapi maksudnya dia yang banyak mensupport kehidupan kami. Setelah itu teman dekat saya juga meninggal, teman yang sudah saya anggap saudara, benar-benar mengguncang dua-duanya, karena ketika mereka meninggal saya tidak ada di sana. Dan dari situ saya mengalami setiap saat mengalami ketakutan, mengalami gejolak emosi yang kayaknya tidak bisa siapapun untuk bisa membantu. Kemudian saya mulai berdoa kepada Tuhan. Saya mulai membangun hubungan dengan Tuhan secara emosional, karena yang sakit bukan fisik saya, tapi yang sakit emosional saya, di mana saya benar-benar kehilangan, benar-benar rasa ketakutan, benar-benar tidak bisa dibantu oleh siapapun. Jadi saya yang harus menghadapinya sendiri. Kalau dulu saya melihat ketika orang beribadah sampai menangis, sampai terharu, saya melihat itu hanya bentuk gimana ya, kayaknya terlalu mencari apa ya, biar bisa dilihat orang. Tapi ketika saya mengalami benar-benar bagaimana membangun hubungan dekat dengan Tuhan, saya baru mengerti bahwa apa yang saya lihat selama ini, mereka menangis sambil berdoa, itu benar-benar karena bentuk hubungan mereka dengan Tuhan. Dan saya melihat itu seperti bercermin pada diri saya sendiri. Dan benar-benar saya rasakan pertolongan Tuhan itu luar biasa. Jadi saya mulai bukan menjadi rutinitas, tapi saya mulai berusaha memiliki waktu dengan Tuhan hari demi hari. Apapun itu saya berusaha untuk selalu mengingat bahwa Tuhan memberikan 24 jam bagi saya setiap harinya. Masakan 5 menit saja saya tidak punya waktu untuk dia. Jadi saya berusaha untuk membangun relasi saya lebih dekat dengan Tuhan. Karena saya yakin bahwa tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa mendapat karir seperti sekarang. Saya bisa mengajar di salah satu universitas. Saya tidak bisa melanjutkan move on hidup saya setelah saya mendapat kecelakaan dengan fisik yang bisa dibilang tidak sempurna seperti dahulu. Tapi Tuhan mengubah semuanya, dan itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya benar-benar bersyukur untuk apa yang Dia lakukan dalam kehidupan saya. Terima kasih, semoga kesaksian saya bisa membantu atau merefresh iman kita semua. Paling tidak ya kita mulai diingatkan kembali untuk memiliki waktu dengan Sang Pencipta. Shalom.